Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, puja dan puji serta rasa syukur tidak terhingga kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya daripada Allah, kita masih bisa menemui dari bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang kita harapkan bisa menjadi bulan yang penuh maghfirah, penuh rahmat, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Ramadan merupakan bulan yang teramat mulia. Dan di antara satu bulan itu ada satu malam yang sangat kita harapkan kita mendapatkan atau meraih kemuliaan di malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Di salah satu surah dalam Al-Quran pada juz 30, secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang kemuliaan. Pada saat malam tersebut turun malaikat dan bumi dipenuhi oleh maghfirah, ampunan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi kita ingin meraih, mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dalam malam Lailatul Qadar tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita usahakan, bisa kita ikhtiarkan agar kita mendapat daripada malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama, tentunya kita menghidupkan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, yang mana puncak daripada Ramadan ada pada 10 malam yang terakhir. Kita bisa menghidupkannya yaitu dengan beriktikaf di masjid. Kenapa mesti beriktikaf? Karena salah satunya kita bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidah Aisyah menyampaikan bahwa pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di masjid. Dan bahkan dalam salah satu riwayat, pada tahun terakhir usia beliau beriktikaf selama 20 hari pada bulan Ramadan. Apa hikmah daripada iktikaf? Yang pertama, kita tentu bisa berkontemplasi, muhasabah diri, dan juga tentunya kondisi kita lebih stabil untuk beribadah ketika kita berada di masjid. Wudu kita terjaga, suasana hati kita juga terjaga, dan kita bisa lebih terjaga untuk menghidupkan ibadah ketika kita berada di dalam masjid ya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, saat kita beriktikaf, apa saja yang bisa kita lakukan? Tentunya kita memperbanyak ibadah. Ibadah yang pertama yaitu dengan mengikuti salat berjamaah. Ada 2 salat berjamaah yang 10 hari terakhir Ramadan ini kita usahakan jangan kita tinggalkan. Yang pertama adalah salat berjamaah Isya dan salat berjamaah subuh. Yang mana kita tahu bahwa keutamaan daripada salat berjamaah Isya adalah bagaikan beribadah setengah malam suntuk, dan keutamaan dari salat subuh berjamaah lebih banyak lagi dan lebih utama lagi. Ia bagaikan beribadah 1 malam suntuk. Selain melaksanakan salat berjamaah di masjid, kita juga menghidupkan salat-salat sunnah, tarawih, witir, dan juga salat di sepertiga malam, salat taubat,
dan lain sebagainya, tahajud dan salat sunnah yang lain. Jamaah yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harus hidupkan juga iktikaf atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, kita hidupkan malam-malamnya dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kita tahu bahwa salafus saleh pada zaman dahulu senantiasa memperbanyak interaksinya pada Al-Quran dengan memperbanyak membaca. Kita sudah tahu semuanya riwayat bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam satu hari beliau bisa 2 kali khatam. Dan riwayat-riwayat salafus saleh yang lain. Hendaknya kita mengikuti keutamaan yang telah dicontohkan oleh para salafus saleh kita pada zaman dahulu, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran pada malam-malam pada bulan Ramadan ini, terutama pada saat beriktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Bahkan Allah pun secara khusus menyampaikan di dalam surah Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Al-Quran merupakan kalamullah dan bisa menjadi syafaat kita kelak di kubur dan di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran pada malam-malam bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir itu, kita menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran di kubur, di hari hisab, di hari kiamat, dan terutama nanti di hari akhirat, hingga kita bisa selamat masuk ke dalam surganya dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha minimal paling tidak 1 kali kita khatamkan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan interaksi kita yang kita usahakan secara maksimal pada bulan Ramadan ini, menjadi kebiasaan yang kita teruskan nanti setelah bulan Ramadan, sampai kita bertemu bulan Ramadan di tahun-tahun yang selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya, ada satu doa yang senantiasa harus kita ulang-ulang selalu. Satu doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita dawamkan, kita rutinkan, kita baca pada bulan Ramadan, terutama pada saat iktikaf. Doa tersebut ialah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan mencintai segala hal dan mencintai segala maaf, maka ampunilah dan maafkanlah kami ya Allah. Dan doa ini hendaknya kita renungkan begitu mendalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, bahkan mungkin bisa jadi dosa-dosa itu kita lakukan berulang, maka pintu taubat Allah itu selalu terbuka. Ketika kita bertaubat daripada dosa kita, maka Allah sangat amat sungguh bergembira melihat hambanya kembali kepadanya. Tentunya ini sangat amat berbeda ketika kita melakukan kesalahan di mata makhluk, di mata hambanya Allah, yaitu manusia. Ketika kita melakukan 10 kebaikan, dan ternyata kita terpeleset melakukan 1 kesalahan, maka secara tidak langsung boleh jadi yang diingat daripada kita yaitu kesalahan kita tersebut, hingga kebaikan-kebaikan atau amal-amal yang telah kita kerjakan itu diabaikannya. Sungguh amat berbeda ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah dan ketika kita melakukan kesalahan kepada manusia. Tentunya hal ini menjadi renungan bagi kita bahwa jangan sampai kita melalaikan peluang taubat yang masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik yang nampak, yang manusia tahu, atau yang masih Allah tutupi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan membimbing kita agar bisa
menjauhi dan bertaubat daripada maksiat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menghidupkan malam, beriktikaf, berdiam diri di masjid, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, lalu memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu selanjutnya bisa kita isi dengan membaca buku, bisa kita isi juga dengan memuhasabahi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini hendaklah menjadi acuan bagi kita. Capaian-capaian apa yang sudah kita tempuh, capaian-capaian apa yang belum kita bisa gapai, tentunya dalam rangka meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita di akhirat kelak lebih baik daripada kehidupan kita di dunia saat ini. Demikian sedikit dari kultum pada hari ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Dan bulan Ramadan ini menjadikan kita menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar akan kemampuan dan kekurangan diri kita, hingga kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup sejenak dengan doa. Mudah-mudahan doa di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa hamba, baik yang tampak pada makhluk-Mu ataupun yang masih Engkau tutupi ya Rabb. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, tiada tempat untuk memohon, tiada tempat untuk mengadu, tiada tempat untuk berserah diri selain kepada Engkau ya Allah. Telah habis amal usahaku, telah habis ikhtiarku, tanpa pertolongan dari Engkau ya Allah. Berilah hamba petunjuk, berilah hamba arah jalan tujuan yang benar menurut Engkau ya Rabb. Jadikanlah hati kami ridho terhadap apa yang Engkau telah takdirkan. Jadikanlah hati kami lapang terhadap apa yang telah Engkau tetapkan. Dan jadikanlah ya Rabb ridho-Mu senantiasa sebagai tujuan akhir hamba. Wahai ya Allah yang maha menatap segala kesalahan kami, ampuni ya Allah, kami bertaubat kepada-Mu ya Rabb. Jadikan akhir hayat kami ya Allah husnul khatimah. Jadikanlah akhir hayat kami kelak menjadi akhir yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, terutama ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Rabb. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana dahulu mereka menyayangi kami selagi kecil. Allahumma ya Allah, izinkan kami kelak bisa berkumpul bersama ayah dan ibu kami di surga-Mu dalam keridhaan-Mu ya Rabbana. Tiada tempat untuk memohon ya Allah, tiada tempat untuk meminta selain kepada Engkau ya Rabbana. Hanya kepada Engkau kami berserah. Cukup kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan dan ampunan. Bimbing kami ya Rabb, jangan tinggalkan kami walau sekejap, jangan tinggalkan kami walau sesaat ya Allah ya Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ulun pribadi mohon maaf, minta halal minta ridho. Wan pian barataan. Ulun pamit. Terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.